juga keputusan yang tepat ya. Jadi memang kondisi hari ini tidak ada sebenarnya indikator-indikator yang menunjukkan bahwa akan terjadi gelombang ketiga di dalam waktu yang dekat, kecuali kalau kita tidak bisa melakukan cegah tangkal baik di pintu-pintu masuk untuk varian-varian of concern yang saat ini beredar di dunia, antara lain AY4.2 dan Omikron. Sejauh ini menurut pandangan kami itu putusan yang tepat. Oke, keputusan yang tepat karena sekali lagi juga angka kasus COVID-19 di Indonesia juga masih terkendali ya. Saya akan beralih ke Bapak Sutrisno. Pak Sutrisno, dari segi para pelaku usaha seperti apa sih Pak? Tentu ini juga kabar yang menggembirakan begitu. Mungkin bisa disampaikan Pak? Iya, ini tentu saja ini kabar yang menggembirakan. Satu hal yang tadinya kita berharap bahwa pada liburan Natal dan tahun baru itu merupakan masa yang sedikit menolong ya dalam kondisi yang sangat sulit ini. Oleh karena itu dilonggarkan ini tentu disambut dengan baik oleh teman-teman semua ya. Tapi juga kita semua berharap bahwa semua orang mesti taat kepada protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, yaitu vaksin terutama saya kira itu penting. Lebih penting lagi jangan sampai varian Omikron itu masuk ke Indonesia ya. Kalau kondisi di Indonesia kan sudah lumayan kondusif ya, artinya sudah tingkat penularan sudah rendah. Kalau tertutup tidak ada yang masuk dari luar, nah ini kan sebenarnya relatif kita lebih aman dan lebih confidence dalam menjalankan kegiatan ekonomi gitu. Oke, artinya memang bisa difokuskan ya untuk domestik ya, untuk kegiatan wisata ini juga bisa difokuskan ke domestik tadi sekali lagi. Dan kalau kita beralih ke dampaknya begitu ya Bu Mas Dalina, kita ketahui bahwa biasanya kan memang ada satu hal yang terus menjadi clash begitu ya antara ekonomi dan juga antara kesehatan. Karena kita ketahui juga bahwa di satu sisi di tengah kondisi kesehatan yang pulih maka ekonomi bisa kembali ikut pulih begitu. Tapi di sisi kebalikannya juga berlaku begitu. Nah kemudian kalau kita lihat seperti di tahun baru dan juga Natal nanti di liburan ini tentunya juga akan banyak kegiatan aktivitas masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa sih Bu dampaknya terkait dengan penyebaran pandemi, potensi untuk penyebaran pandemi ke depannya? Ya, berkali-kali kita sudah katakan jika pengendalian itu tepat sasaran sesuai dengan basic control, maka mestinya itu tidak mempengaruhi ekonomi, pendidikan maupun kehidupan sosial kita. Jadi bagaimana ke depan? Ke depan kita meminta kepada masyarakat untuk tetap melakukan 3M dengan disiplin, pemerintah juga tetap secara masif melakukan 3T dan terutama vaksinasi itu harus didorong agar di akhir tahun sesuai dengan target pemerintah 70% cakupan vaksinasi itu bisa dicapai. Nah ini yang menjadi PR kita semua karena sampai hari ini vaksin kita itu masih kurang dari 50%. Jadi kerja keras kita dalam 3 minggu terakhir ini untuk bisa mencapai target itu tentu harus makin dikuatkan. Oke, kalau Pak Sutrisno seperti apa Anda melihatnya begitu terkait dengan prospek untuk okupansi mungkin Pak di akhir tahun ini di libur Natal dan juga Tahun Baru dengan adanya pelonggaran PPKM level 3 ini Pak? Okupansi tentu ada perbaikan ya, perbaikan, tetapi jangan dulu bermimpi bahwa ini akan kembali ke situasi normal, itu masih jauh ya. Tapi dibandingkan yang kemarin-kemarin itu ada perbaikan. Kenapa kita tidak bisa cepat kembali kepada kondisi sebelumnya? Karena memang pertama daya beli masyarakat juga turun akibat dari berbagai macam penurunan ekonomi pandemi ini. Yang kedua, mobilitas penduduk kan juga tetap terbatas ya. Orang masih kerja di rumah, masih takut, apalagi yang punya comorbid itu takut. Dan saya kira semua orang waspada. Dengan demikian, kalau mobilitas dan daya belinya belum baik, maka tidak mungkin akan terjadi kemajuan yang sangat-sangat cepat. Ya. Tetapi tentu level bawah itu sudah bisa kita tahan dan kita terus merangkak untuk naik. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.